Halo, selamat siang. Assalamualaikum Yumna. Suara Mister terdengar di sana Yumna? Oke, sip. Thank you. Ya, kita tunggu teman-temannya dulu ya. Ada beberapa tadi yang izin terlambat. Denny sepertinya mau terlambat. Sembari nunggu teman-temannya, Yumna ada yang mau ditanyakan nggak mengenai proyeknya? Nggak ada? Oke. Proyeknya apakah ada yang dimodifikasi? Ditambah, diganti asetnya, atau ditambah eneminya, atau bagaimana gameplaynya dirubah? Apakah ada yang dirubah-rubah sama Yumna? Apakah ada yang bingung dengan proyeknya? Boleh di-share kalau ada yang masih bingung. Aman? Oke, mantap. Udah mencoba untuk modifikasi ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat ya hasilnya seperti apa. Hari ini kita akan coba untuk melakukan presentasi gamenya. Jadi gamenya ntar dimainin, jelasin kodenya, terus kira-kira ke depannya ada ide seperti apa dan sebagainya. Nanti kita akan coba sambil jalan ya, sambil jalan sambil kita nge-review juga. Oke, kita tunggu teman-temannya dulu ya.
Oke, sepertinya ini teman-teman apa pada berhalangan hadir semua apa gimana ya? Sudah 10.41, udah 10 menit. Oke, kita coba masuk ke materinya aja dulu ya. Sembari kita nanti menunggu teman-teman yang lain, presentasinya nanti kita coba ditaruh di belakang dulu. Oke, kita coba mulai dulu ya, Yumna ya. Kita masuk ke presentasinya, kita mulai saja. Oke, jadi di hari ini kita mau ngapain aja sih sebenarnya? Jadi sesuai dengan judulnya, jadi pada siang hari ini nanti kita akan coba mempresentasikan project yang udah kita buat kemarin. Nah, kalau tadi contohnya misalnya Yumna ada beberapa yang dimodifikasi, silahkan nanti dijelaskan juga modifikasinya berupa apa, kodenya seperti apa, kemudian tujuannya itu untuk apa di situ. Jadi nanti gamenya bisa lebih berkembang lagi ya proses feature-featurenya. Ya, sekarang kita masuk ke bagian tahapan dulu. Jadi kita sedikit mereview dulu apa yang udah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Jadi dimulai 2 minggu yang lalu ya, kalau tidak salah ya. Jadi kita mulai untuk membuat project-project di mana project-project ini salah satunya sekarang kita harus masuk ke dalam project game. Nah, di project game ini kalau tahapan proses pengembangannya nggak cuman game aja sebenarnya, itu dimulai dari idenya seperti apa, kemudian direncanakan, kemudian ada pengembangan prototype. Nah, pengembangan prototype ini sebenarnya udah kita lakuin yang pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Prosesnya itu kita sebut dengan pengembangan prototype. Kemudian di sini nanti setelah dikembangkan prototipenya dipresentasikan. Jadi teman-teman ini sekarang sudah tahapan di bagian pengembangan prototype. Pengembangan prototype itu di sini kalau kita analogikan dengan istilah di developernya itu biasanya disebutnya minimum viable product MVP. Jadi dengan adanya MVP ini harapannya si user atau orang yang akan menggunakan gamenya itu paling tidak sudah tahu fitur-fiturnya seperti apa dan berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan gamenya itu apa. Jadi ibaratnya sederhananya kalau kita misalnya buat game untuk nantinya harus mencapai ke dalam suatu tujuan tertentu, prosesnya, musuhnya, rintangannya, at least itu sudah berfungsi semuanya. Jadi kalau kita nyentuh musuh, ya game over. Tapi kalau kita menyentuh bagian finishnya, ya menang kan gitu ya. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian masuk ke dalam tahapan presentasi. Nah, di presentasi ini biasanya nanti, jadi nanti di akhirnya kita akan melihat beberapa hal terkait dengan proyek yang udah kita kembangkan, prototipenya. Ada pengujian di sini. Jadi presentasi nanti teman-teman bisa lakuin kalau nanti ada beberapa hal yang dimodifikasi. Contohnya kita uji nih, waktunya bisa berjalan sesuai dengan keinginan Yumna apa belum. Kemudian tadi ada tambahan aset apa entah sprite atau mungkin enemy apakah sudah bergerak sesuai dengan apa yang diharapkan Yumna apa belum. Jadi di sini nanti kita juga selain melakukan presentasi projectnya, kita juga akan melakukan pengujian. Oke, Ayla, selamat bergabung. Assalamualaikum, selamat siang. Suara Mister terdengar jelas, Ayla? Apakah clear? Masih 2 orang nih, teman-teman tadi ada beberapa yang izin. Danish masih izin katanya tadi. Apakah suara Mister terdengar, Ayla? Clear ya? Semoga clear. Kalau nanti misalnya suara Mister tidak terdengar atau mungkin nanti tiba-tiba nge-lag di presentasinya, berhenti, nge-freeze, langsung interupsi aja ya. Oke, Mister coba lanjutkan lagi. Jadi di tahap pengujian ini nanti tujuannya untuk apa? Untuk menyempurnakan lagi beberapa bug atau beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nggak hanya di bagian yang bersifat fatal, dalam artian di sini misalnya ada error yang tidak bisa menyebabkan gamenya tidak bisa jalan, bahkan gamenya yang jalan pun misalnya tidak sesuai. Contohnya nih, itu adalah bug ya misalnya ya. Kita pencet kiri, dia beloknya ke kanan. Nah, itu hati-hati. Itu secara aplikasi tidak ada error. Tapi secara logik permainannya, rule permainannya, gameplaynya, nah itu semuanya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, setelah dilakukan pengujian, dilakukan pencatatan terlebih dahulu, kemudian nanti dilakukan perbaikan. Jadi harapannya dengan adanya presentasi pada hari ini, teman-teman akan bisa menemukan beberapa hal yang bisa lebih disempurnakan lagi. Jika ada.
Kalaupun mau menambahkan aset dan sebagainya terbersit di dalam presentasi ini, silakan ditambahkan setelah ini, tidak masalah. Jangan lupa di-submit. Oh ya, sebentar, Mister mau menunjukkan dulu ke bagian projectnya dulu. Sebentar, Mister. Mumpung ingat nih. Kemarin, oke, sekarang Mister ganti yang entire screen. Mana nih? Sebentar, diganti. Oke, yang code-nya. Oke, dan Mister ganti yang pakai entire screen. Sip. Nah, semoga udah bisa muncul. Oke, udah muncul. Yes, Abel. Selamat datang, Abel. Assalamualaikum. Selamat bergabung. Kita sedang mencoba untuk membahas terkait dengan proyeknya Abel, tapi ini masih di bagian teorinya dulu. Hari ini kita mau ngelakuin apa nih? Presentasinya. Belum ke bagian presentasi. Masih kita pelajari dulu apa yang nanti akan dipresentasikan kira-kira apa. Oke, Mister kembali ke bagian proyeknya. Jadi setiap project ini meskipun kita menggunakan Visual Studio Code atau Algo Python ya, di sini kan Algo Python ya kita pakai. Di dalamnya ini tetap menggunakan asumsinya seperti yang ada di platform. Jadi kalau teman-teman udah kan mengerjakannya di nomor 3 ya, di lesson 2 di nomor 3-nya ya. Jadi setelah ini dikerjakan oleh teman-teman, jangan lupa untuk disubmit ya teman-teman supaya Mister bisa ngecek nih. Langsung ngecek ke bagian code-nya teman-teman. Kalau tidak disubmit nanti Mister nggak ada aksesnya ke sini. Nah, jadi nanti di sini teman-teman kasih checklist di sebelah kanannya. Bentar, Mister close dulu biar kelihatan jelas. Oke, ya ini bisa di checklist ya. Jadi sama seperti yang di platform web, sama. Jadi ini di checklist, silakan di checklist. Kemudian nanti jangan lupa di submit. Ketika udah selesai semuanya, di checklist semuanya, silakan di submit. Ini cuma satu aja kebetulan. Silakan di submit, nanti dia akan save progresnya. Tujuannya apa? Supaya Mister bisa masuk. Meskipun nanti kita tetap aja di teman-teman di lokalnya itu kalaupun ada penggantian code dan sebagainya, dia akan langsung tersinkronisasi. Kalau teman-teman submit dan teman-teman save di sini langsung di running itu di save udah otomatis. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Mister sekedar mengingatkan karena kalau tidak Mister nanti nggak bisa masuk ke dalam code-nya teman-teman nih untuk memeriksa, untuk melihat bagaimana code-nya dan sebagainya. Oke, sekarang Mister kembali lagi ke bagian presentasinya. Mister off dulu. Mister ganti screen-nya, presentasinya. Oke, muncul. Muncul. Oke, sekarang Mister masuk ke sini. Oke, kita cek apakah berhasil muncul. Yes. Oke, nah sekarang kita masuk lagi ke sini. Jadi tahapannya dimulai dari ide sampai ke bagian nanti yang namanya ada perbaikan. Nah, kita udah sampai ke bagian pengembangan prototipe nih. Tinggal nanti di hari ini kita akan coba di bagian presentasi dan pengujiannya seperti apa. Nah, pada dasarnya produk IT itu dia harus melakukan tahapan pengujian. Kenapa harus? Karena kondisinya ini berbagai macam keperluan harus difasilitasi oleh si produk IT-nya ini. Kalau kita ngomong dalam hal game, misalnya dari bagaimana pergerakannya, bagaimana gameplaynya, kemudian bagaimana obstacle-nya, dan sebagainya. Bahkan sampai ke penyimpanannya, misalnya kalau kita ngomong ke depannya dibuat lebih besar lagi, database-nya seperti apa, dan sebagainya, itu juga harus dilakukan pengujian. Pengujiannya dengan menggunakan yang tadi ya metodenya dipresentasikan ke klien atau ke teman-teman seperti ini. Anggaplah ini kita sebagai ada kumpulan seorang klien, beberapa klien gitu, yang nantinya teman-teman akan membuat game. Nah, di sini nanti tantangannya, kalau sekarang ini kan gamenya atau projectnya masih relatif sederhana ya. Tidak terlalu banyak modul yang dipakai. Kalau nanti udah menggunakan pengembangan project yang sangat besar, nah nanti kita perlu yang namanya alat bantu untuk saling berkolaborasi. Pengujiannya pun juga berkolaborasi. Pakai apa nanti? Kita pakai GitHub. Nah, nanti kita akan coba pelajari di materi-materi berikutnya. Oke, nah ini pengujiannya. Nah, pengujiannya nanti ada beberapa tahapan.
Dan yang harus dilakukan dalam pengujian ini adalah kita harus mempunyai sense ya, apa kalau bisa dibilang kreativitas ya, kalau di sini disebutnya kreativitas. Jadi sense-nya itu ketika kita mau megang apa, mau menguji sesuatu aplikasi, kalau kita dalam tahapan game ini, misalnya kita sengajakan untuk tabrak di bagian obstacle-nya, atau kita buat ke kiri terus sampai ke layar, mentok enggak atau tembus. Nah, itu. Jadi kita harus kadang berpikir out of the box karena kita ini mencari bug. Berbeda dengan mencari error. Kalau mencari error udah jelas fatal error, nggak bisa jalan. Tapi kalau bug kita harus betul-betul cari. Kemudian kalau nanti ada fitur tembak, kita harus coba nembak ke semuanya, ke segala arah dan sebagainya. Apakah itu sesuai dengan logik kita? Jangan sampai nanti pas waktu nembak barrier, ternyata barriernya tembus di sisi barrier yang lain. Misalnya kita punya 3 barrier. Di 2 barrier oke, di 3 barrier yang barrier ketiga ternyata ada masalah. Misalnya bug, dia tembus di barrier ketiganya, harusnya enggak. Nah, itu juga nanti akan menjadi salah satu objek perbaikan kita. Beberapa hal yang harus diuji, yang pertama terkait dengan fungsi. Kemudian terkait dengan tujuan dari gamenya atau gameplaynya. Kemudian yang terakhir adalah logik yang diharapkan. Kalau tadi misalnya contohnya kalau terkait dengan fungsi ya, fungsi kita udah membentuk ada kalau di sini kita menggunakan kelas, berarti kita metodenya itu ada beberapa ya, kita ada tiga kelas inheritance ya kalau tidak salah. Di setiap kelasnya ada metode. Nah, apakah masing-masing metode ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Contoh sederhana, kalau kita pencet tembak, apakah metode tembak dan metode untuk menambahkan peluru itu sudah sesuai? Kalau sudah sesuai berarti checklist. Jadi sederhana itu. Itu yang fungsi. Baru nanti kita ngomong ke bagian gameplaynya. Gameplaynya seperti apa? Kita harus mencapai tujuan. Di mana untuk mencapai tujuan misalnya ada obstacle. Nah, itu kan gameplaynya tuh. Kita harus melewati obstacle-nya. Obstacle-nya bisa berupa barrier, bisa berupa enemy, dan sebagainya. Nah, nanti ketika itu sudah selesai semuanya, udah bisa dimainkan semuanya, baru nanti apakah sesuai dengan harapan atau tidak. Contoh tadi ya, kita udah punya barrier, punya enemy, ada garis apa spread untuk finishnya. Ketika dia menyentuh barrier, apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Misalnya kalau kita berharap dia tuh langsung game over, apakah langsung game over apa enggak? Atau jangan-jangan tembus, belum diprogram. Nah, itu hati-hati. Jadi disitulah yang nanti akan kita coba presentasikan. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita buat. Nanti semua pengujian ini teman-teman lakukan di dalam presentasi nanti. Dan, bentar, Mister coba buka di sini. Nanti teman-teman bisa isikan di bagian sini. Mister ganti ke ini. Oke, masuk ke course-nya. Boleh langsung lewat web, karena kalau ini kan tidak ada tanda VSC-nya ya. Nah, ini boleh nanti langsung masuk ke bagian sini. Sorry, menguji di lesson 5 nomor 5. Jadi nanti teman-teman langsung masukkan beberapa hal yang diuji. Misalnya ini ada disediakan 3 ya, ada tiga tempat untuk menguji. Contohnya tadi yang pertama misalnya terkait dengan fungsi. Fungsi dalam kelas. Nah, kalau dalam kelas bukan fungsi ya nyebutnya ya, metode. Metode dalam kelas. Metode dalam kelasnya itu apa aja? Ada yang horizontal, ada yang vertikal, ada yang update, ada yang dan sebagainya. Itu disebutkan. Jadi misalnya di sini pemeriksa pengujian metode update. Apakah ini oke atau belum? Nanti teman-teman coba semuanya. Nah, setelah itu misalnya kalau udah selesai di bagian metode, kita masuk ke dalam gameplaynya. Gameplay misalnya. Gameplay. Gameplaynya itu apa aja sih tadi? Contohnya misalnya kalau kita sudah menyentuh musuh enemy. Apakah udah game over atau enggak? Atau tembus? Nah, satunya lagi misalnya kita tambahkan lagi menyentuh barrier. Apakah oke sudah? Kemudian karakternya. Karakternya kalau dipencet atas, kontrol karakter. Karakter sudah oke apa belum? Kanan, kiri, atas, bawah. Disesuaikan. Apakah itu masih bermasalah atau memang sudah sesuai dengan logik teman-teman. Nah, tadi masalah yang gameplay, misalnya ya. Nah, yang terakhir terkait dengan logiknya. Jadi logiknya itu apakah sesuai?
Kalau dia misalnya ditembakkan arahnya itu ke kanan, harusnya karakternya itu kalau karakter peluru, gambarnya juga harusnya ngarahnya ke kanan. Kan gitu ya? Secara logik sederhananya aja. Jadi tampilan UI, kemudian experience-nya itu semuanya diuji di sini. Jadi nanti teman-teman silakan bereksplorasi nanti pada saat presentasi. Dan nanti apa aja yang ditemukan oleh teman-teman nanti dituliskan di sini. Jangan lupa nanti kalau sudah, yang tadi Mister belum klik checklist ya. Nah ini di klik checklist ya kalau dia nanti misalnya ada sesuatu yang berubah misalnya. Ini apa tadi ya? Logic misalnya. Nah ini bisa diklik save dulu, baru nanti pindah ke nomor berikutnya. Oke, sekarang tadi ada yang baru masuk. Oke, Danish. Assalamualaikum, selamat siang, selamat bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf saya telat. Iya, nggak apa-apa. Masih presentasi teori aja ini, Denis. Masih belum mulai presentasinya. Jadi Mister mau menyampaikan apa aja yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Oke, kita Oke. kembali ke sini ya. Hmm. Oke, nah ini salah satu contohnya listnya ya. Jadi tadi udah disebutkan listnya apa aja. Teman-teman bisa lakukan breakdownnya lebih detail. Misalnya tadi terkait dengan contohnya di sini ya, fungsi yang sedang diuji. Memindahkan pemain ke atas dengan mengklik panah atas. Kalau kita menggunakan tombol panah atas dan seterusnya. Ada panah atas, kiri, kanan, bawah dan sebagainya. Kemudian langkah untuk mencapai tujuan. Misalnya di sini contohnya untuk detailnya pengguna baru saja memulai permainan dan menekan tombol panah atas. Kalau kita nggak ada gameplay untuk di bagian awalnya kan, langsung mulai. Jadi langsung mulai, langsung mengontrol di bagian karakternya. Kemudian apa yang dilakukan program? Misalnya pemain bergerak ke atas dari posisi awal, kemudian saat bertabrakan dengan tepi layar itu harusnya seperti apa? Apakah tembus atau dia stop, nggak boleh lanjut ke kiri? Kemudian kalau ketemu enemy dia harusnya seperti apa? Menghindar ataukah dia bisa menembak eneminya dan sebagainya. Jadi itu beberapa hal yang harus diujikan. Nah, ini contohnya tadi yang ada di tadi Mister contohkan di bagian main map kita. Teman-teman bisa berdasarkan ini. Jadi di sini kalau ini dibagi berdasarkan sprite nih misalnya. Bebas ya pembagiannya. Bisa dibagi berdasarkan sprite, bisa dibagi berdasarkan gameplaynya, berdasarkan feature-nya dan sebagainya. Nah, kalau memang ingin mencoba untuk atau pengujian itu dilakukan berdasarkan sprite-nya, jadi kita menguji per karakternya, jadi lebih fokus. Metodenya pun juga fokus ke dalam karakter, itu juga boleh. Jadi misalnya ini ngomongin enemy. Enemy itu apa aja? Terkait dengan metodenya, kemudian logiknya seperti apa, kemudian interaksinya seperti apa, UI-nya seperti apa. Apakah sudah sesuai semua atau belum? Contoh kalau mengenai fungsi tadi, misalnya kalau dia bertabrakan dengan player, apa yang terjadi? Bertabrakan dengan peluru, apa yang terjadi? Kemudian pergerakannya seperti apa? Itu user user interaksinya. Apakah sudah betul otomasinya kalau dia bulan itu harus ke kanan kiri atau atas bawah? Dan sebagainya. Itu contoh-contohnya ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengidentifikasi terkait dengan apa tadi ya? Pengujian dari si gamenya. Nah, oke. Nah, ini udah masuk bagian tugasnya nih. Jadi tugasnya tadi seperti yang bisa sampaikan di awal, nanti teman-teman silakan untuk melakukan presentasi pengujian, silakan di running programnya. Setelah ini teman-teman coba running programnya semuanya. Mister mau tahu apakah ada modifikasi, kalaupun ada modifikasi, apakah fungsinya itu sudah sesuai dengan keinginan teman-teman, kemudian apakah ada kendala dan sebagainya. Nah, sekarang dari sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, kita mau masuk ke bagian pengujian gamenya nih. Masuk mulai ke bagian presentasinya. Ini sepertinya hanya ada tiga ya, Ayla, Denish, dan Yumna. Yang lainnya berhalangan hadir seperti ini. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita mau coba untuk mulai. Ya, oke. Jadi kita membuat game dari apa? Zero, dari scratch. Bukan scratch program, scratch seperti Boleh kalau mau ya. membuat gamenya dari awal, misalnya teman-teman punya ide yang lain, kemudian mau dipresentasikan hari ini, boleh. Atau menggunakan modifikasi game yang udah kita buat yang sebelumnya, itu boleh.
Oke. Kalau Dennis misalnya mau mencoba untuk modifikasi dari gamenya sebelumnya itu juga gak ada masalah. Atau mau buat game yang baru juga boleh. Tapi udah siap belum kalau gamenya yang baru? Kalau misalnya ada yang mau buat game baru nih. Gimana? Kita waktunya cuman ini atau bisa setelah? Cuman pas meeting ini atau Kalau untuk presentasinya itu di hari ini. Ntar, Mister coba cek dulu ya. Apakah kita ada waktu beberapa pertemuan kayak di pembuatan gamenya? Bisa coba cek schedule-nya dulu. Harusnya kalau presentasi biasanya cuma sehari ya. Ya maksudnya sekali pertemuan. Bentar. Lesson. Makanya salahnya orang kita. Oke, bisa ada dua. Kita bisa pakai di pertemuan berikutnya. Orang kita. Pembuatan sebenarnya pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar terkait dengan pembuatan file X. Tapi file X-nya tuh sangat cepat banget. Gak ada, paling kalau udah clear semuanya itu paling cuma 5 sampai 10 menit udah kelar. Nah, itu kita bisa buat untuk presentasinya. Kalau teman-teman masih belum siap di hari ini, boleh nanti mau dimodifikasi lagi, kemudian besok dipresentasikan lagi di minggu depan pada saat kita pertemuan berikutnya juga boleh, nggak ada masalah. Kita bisa pakai sedikit waktunya di bagian modul 6 pertemuan ke-6-nya di minggu depan. Jadi bisa hari ini, bisa besok. Tapi at least hari ini teman-teman bisa menunjukkan dulu. Kalaupun masih pengen ada ide, Mister saya ada ide pengen buat game dari awal. Besok minggu depan mau coba presentasi lagi. Nggak ada masalah. Tapi at least sekarang teman-teman yang program kemarin bisa mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Jadi Mister pengen tahu pemahamannya dulu. Kalau emang udah oke, udah clear, silahkan nanti dilanjutkan untuk yang game benerannya yang from scratch nggak apa-apa. Oke, Ayla, Danish, dan Yumna gimana? Clear? Mau pakai yang from scratch juga boleh, yang tadi ditanyakan oleh Danish, atau mau modifikasi pun juga boleh. Waktunya hari ini sama minggu depan. Hari ini tetap ada presentasi mengenai project yang sudah kita buat aja, nggak apa-apa. Jadi teman-teman silakan nanti present bagian projectnya di running dulu ya, di running dulu. Kemudian dari hasil running itu, Mister nanti akan tanya beberapa hal terkait dengan program yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau belum, kita masuk ke dalam pengujian gamenya nih. Nanti Mister ingin teman-teman untuk melakukan share screen, kemudian running gamenya. Nah, pas sudah selesai runningnya, sebelum running gamenya teman-teman jelaskan dulu alur algoritmanya seperti apa. Karena kita sama seperti tadi ya di awal ya, Mister nggak ingin teman-teman hanya mengkopas code-nya tanpa teman-teman memahami itu. Mister ingin teman-teman bisa memahami juga alurnya seperti apa, kenapa kok code-nya seperti itu. Oke, jadi pemahamannya komprehensif. Karena kalau code itu sebenarnya hanya implementasi aja. Ibaratnya dia kalau nggak ada algoritmanya, code itu nggak bakalan bisa diapa-apain. Karena yang akan menyesuaikan itu, yang akan menjadi core dari si aplikasinya dalam hal ini game, yaitu ya algoritmanya. Rencananya seperti apa sih gitu. Oke ya, kebayang ya teman-teman ya. Oke, sekarang kalau nggak ada, kita coba masuk ke materi dulu. Apakah ada yang kelewat nggak nih? Oke, oh ya silakan. Ada yang bertanya kah? Dennis gimana? Saya lupa. Bagaimana bikin proyek baru di dalam VS Code? Project baru di VS Code. Mister Yes. pindah dulu ke screen-nya VS Code-nya ya. Tuh udah keluar tuh. Oke. Iya. Tahu. I know. I know. Yes. Oke. Saya Project baru di VS Code itu ada dua cara. Kalau teman-teman mau membuat project baru ya. Pertama, teman-teman kalau ini, Mister akan contohkan mulai dari awal aja ya. Kenapa ini? Oke aja. Kalau teman-teman langsung masuk ke bagian lesson-nya, yang ada VSC-nya ya,
itu biasanya akan langsung tergenerate langsung si bagian code-code-nya atau file-filenya yang dibutuhkan. Yang sebelumnya mungkin sudah dimasukkan dari sistem atau yang nanti teman-teman tambahkan. Nah, kalau mau nambah project baru dengan menggunakan lesson tadi, itu teman-teman tinggal masuk aja di sini buat file baru, new file. Itu udah project baru tuh. Di bagian VSC-nya ya, tapi ya. Bentar, ulang. Di bagian VSC-nya ini, Mister klik kanan, pilih new file. Misalnya di sini nanti new project. New, tidak boleh ada spasi namanya, nama filenya .py. Ini udah project baru nih. Project baru dalam artian udah ada kondisinya code baru, code baru. Asetnya bisa ditaruh di sini, di dalam sini juga. Boleh. Kalau mau lebih dirapikan lagi, teman-teman bisa buat folder. Di sini foldernya misalnya. Aset. New asset misalnya. Ini juga jangan ada spasi. Nanti aset-asetnya bisa ditaruh sini. Nanti teman-teman berarti mengaksesnya dengan menggunakan masuk ke dalam folder new asset. Caranya bisa menggunakan ini langsung, cara cepatnya copy relative path, kemudian taruh di bagian path-nya sini, di path-nya game sprite-nya ini. Nanti dia otomatis akan langsung membaca di mana folder dia berada. Misalnya Mister ini ya, Mister contohkan aja deh, Mister nambahkan di sini, paste. Ini ada astronot di dalam folder new asset ya. Saat Mister melakukan copy relative path di sini, dia akan otomatis langsung tergenerate juga dengan foldernya. Ini kan foldernya new asset. Oke, clear ya? Itu cara yang pertama. Atau kalau teman-teman benar-benar ingin independen terhadap si ininya, nggak masuk ke dalam algoritmanya. Kalaupun mau masuk, mau enggak, aku masih bisa buka. Teman-teman bisa buat di temporary sini. Jadi ini ada yang kayak kosong ini sebenarnya ada folder temporary. Kalau teman-teman klik kanan, pilih refill in file explorer, itu ada folder temp sebenarnya. Jadi di sini teman-teman bisa mengeksplorasi lebih lagi. Ini nggak bergantung pada yang tadi ya, yang si lesson tadi. Dia benar-benar independen. Jadi kalau teman-teman nggak login pun ke sini, nggak login ke mana ke algoritmenya, itu dia tetap masih bisa kebuka. Jadi teman-teman tinggal pilih aja di sini new file, kemudian buat projectnya. Misalnya di sini new project.py. Nah, teman-teman bisa di sini. Nanti kalau untuk mendapatkan si asetnya juga sama. Boleh dikelompokkan kayak gini dalam folder atau bisa nanti di dalam satu root aja karena misalnya cuma ada satu project ya di sini. Jadi biar gak terlalu banyak folder bisa juga terserah dari itu teman-teman gimana nanti mau untuk membuatnya bisa semuanya jadi bisa di temporary bisa di bagian VS Code-nya. Oke, gimana? Clear untuk buat project barunya? Aman ya? Kebayang ya? Dikliknya di bagian sini ya teman-teman ya, di bagian folder ya, apa ini? Tanda anak panah ini anak panah ini sebenarnya folder ini. Di bagian foldernya ini diklik pilih new file. Kalau mau buat new folder. Kemudian di sini juga sama. Jangan sampai nanti teman-teman kliknya di luar sini. Kalau kliknya di luar sini, biasanya dia otomatisnya akan masuk ke dalam folder yang pertama. Ini, yang di atas, temporary defaultnya. Bukan klik yang di luar sini ya teman-teman ya. Yang diklik di luar sini. Nah ini biasanya nanti masuk ke bagian yang pertama. Hati-hati. Drag and drop-nya pun juga sama ya, diarahkan ke foldernya. Hati-hati, jangan sampai nanti masuknya ke yang folder kedua. Atau kalau mau benar-benar independen sebenarnya nggak perlu login ya, langsung aja masuk ke temporary-nya, kemudian buat project di temporary-nya. Kalau ingin menggunakan apa yang tempat yang udah disediakan di VS Code-nya ya. Tapi kalau teman-teman bener-bener pingin membuat yang aku nggak pingin yang ada di sini deh Mister, aku mau nyimpen di D, mau aku buat virtual environment sendiri, kemudian aku mau setup sendiri, pokoknya semuanya independen terhadap Visual Studio Code-nya, teman-teman bisa ambil dari sini. Misalnya buat folder di sini. Mister ganti ini dulu, ganti screen. Buat di Windows Explorer dulu, kemudian teman-teman drag and drop. Coba Mister ganti dulu entire biar enak.
Nah, ini kemudian Mister ganti sekarang display capture. Oke. Jadi teman-teman langkahnya, ini misalnya Mister Close, mau Mister taruh di D. Di sini. Dimanapun terserah, misalnya teman-teman ada folder baru lagi, misalnya project, nah seperti ini. Terus di sini teman-teman buat folder baru game Python. Nah, seperti ini. Nah, ini kan masih kosong nih. Nah, ini teman-teman tinggal drag and drop aja. Drag, taruh ke VS Code-nya yang tadi, taruh di bagian paling bawah. Jangan ditaruh di sini. Lihat bagian ininya, highlight abu-abunya. Jangan ditaruh di dalam punyanya folder yang lain ya, tapi di luar. Nah, di sini. Jadi highlight-nya itu full di workspace-nya. Habis itu lepas. Add folder to workspace, nanti dia akan muncul foldernya di sini. Nah, ini dia. Nah, ini kita bebas mau buat apapun. Tapi dia nanti misalnya kalau ini kondisinya mau dibuat virtual environment sendiri dan sebagainya, nah itu boleh disebut seperti ini. Tapi kalau teman-teman masih menggunakan env-nya yang punyanya si Algo Python, lebih baik di antara dua ini. Kalau nggak pakai yang temporary, pakai yang ini. Biar teman-teman nggak perlu setup lagi. Nanti untuk bagaimana setup virtual environment yang benar-benar lokal, nanti akan ada, kalau nggak salah ada di materi beberapa minggu ke depan ya, terkait dengan GitHub juga kalau tidak salah, pada saat kita menggunakan kalau nggak salah minggu depan itu terkait dengan pembuatan installer, itu bisa ada dua juga caranya, pakai virtual environment lokal atau kita bisa menggunakan yang punyanya si VS Code-nya, tapi hanya terbatas kalau yang Algo Python. Kalau yang lokal bisa fleksibel. Oke, gimana? Dalam pembuatan folder atau project baru, ada pertanyaan, Mas Ian? Ini kalau ditutup semuanya folder ya. Ini folder. Nah, ini kan folder ya. Jadi teman-teman bisa tambah bebas dimanapun. Bisa di D, kayak tadi punya Mister ini, di sini kan. Mister nyimpannya di D. Atau bisa di temporary, di atas ini, kembali lagi. Kemudian ada yang pakai yang di lessonnya langsung. Tinggal nambah file aja. File projectnya aja. Itu udah termasuk project baru. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Iya, cukup. Oke, sip. Kalau udah clear, nah sekarang kita masuk ke bagian presentasi proyek ya. Nah, silahkan nanti, ini beberapa hal terkait dengan presentasinya. Ini lebih ke arah yang pertama itu tujuan proyek lebih ke arah algoritmanya. Jadi gameplaynya seperti apa, dijelaskan dulu. Kemudian tahapan-tahapannya, implementasi code-nya seperti apa. Kalau kita misalnya tadi ya, kita punya sprite ada si playernya. Nah, playernya ini tujuannya adalah untuk mencapai di bagian out-nya. Fungsinya dijelaskan, bagian mana code-nya yang mengatur fungsi tersebut, dan sebagainya. Oke? Nah, kemudian nanti di bagian pas waktu udah mulai demo, nah teman-teman silakan lakukan pengujian. Nanti Mister juga sedikit mungkin kalau ada beberapa hal yang Mister mau tanya, akan coba saya tanyakan juga ke teman-teman. Oke, ini terkait dengan isiannya nih, ada contohnya. Program apa, kemudian project utamanya ini apa. Nah, ini kalau ada yang modifikasi, silahkan masukkan ke bagian poin ketiganya. Kemudian penggunaannya, modulnya apa saja, fungsionalitasnya apa aja. Oke. Ini beberapa hal. Oke, nice. Oke, sekarang coba silakan dipresentasikan. Dimulai dari siapa dulu nih? It's Abel left. Apakah ada permasalahan jaringan? Oke, Mister ganti dulu ke sini. Oke. Tapi kalau ini nggak bisa ini ya. Mister ganti dulu sebentar. Sudah muncul? Yes. Nah, sekarang Mister balik ke bagian sini. Sebelum teman-teman mempresentasikan, Mister mau menunjukkan dulu
hasil akhir yang berdasarkan minggu kemarin ya. Minggu kemarin kondisinya adalah seperti ini. Mister udah kasih clue ya, minggu kemarin itu ini masih belum sempurna. Berarti pasti ada yang namanya perbaikan. Ya kan? Nah, Mister pengen tahu, teman-teman ada yang sadar nggak kira-kira perbaikannya seperti apa nih? Ini kalau di running, ini yang punya Mister ya, yang kemarin kita coba mainkan. Nah, ini kalau dia menembakkan pelurunya menggunakan spasi, kemudian kalau menyentuh di bagian bariernya dia hilang. Nah, ini oke. Nah, harus dilewati, kalau dia menyentuh langsung lose. Jadi dia harus sampai ke bagian earth-nya baru dia nanti dikatakan menang. Kan gitu ya. Kemudian kalau ini menyentuh di bagian bariernya, mau barrier 1, barrier 2, dia akan tetap kembali ke posisi semula. Nggak langsung game over. Oke. Dan cara geraknya ini masih kondisinya klik, 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 klik ya. Pencet-pencet terus. Tidak ditahan. Ini kalau ditahan hanya sekali aja. Oke. Nah, kalau udah menyentuh itu nanti ada tulisan seperti ini. You win dan sebagainya. Nah, kemarin sebenarnya dari Hisham itu sudah mencontohkan beberapa hal terkait dengan key press. Nah, kalau teman-teman mau modifikasi di bagian situ juga dipersilahkan. Oke? Nah, sekarang Mister mau tahu dulu hasil dari punya teman-teman. Oke, Dennis, gimana Dennis? Ada yang mau ditanyakan? Save DVS code. Kalau save DVS code itu udah otomatis. Jadi ketika kita buat di sini file, saya new file di sini ya. Coba.py. Kemudian kita isi file apapun itu, contohnya apa ya? Print aja deh, print hello. Kemudian kita running. Ini udah otomatis nge-save nih. Ini kalau kita close, misalnya Mister kembali ya, back ke sini ya. Ya, ini nggak bisa. Oke, Mister close di sini aja, langsung biar clear ya. Kalau close di sini kan kelihatan jelas nih. Oke, Mister close, kemudian Mister buka lagi. Nah, VS Code. Kalau di VS Code itu udah otomatis. Mau yang Algo Python, mau yang punyanya VS Code yang original itu tuh juga otomatis. Nah, ini kan lihat ya. Langsung muncul di sini. Karena memang posisinya itu pada saat kita nge-create di running itu udah otomatis save. Nah, ini yang tadi Mister bilang, kalau kita menggunakan cara yang pertama, menggunakan lesson, kita numpang di projectnya lessonnya tadi, itu kita harus login dulu. Kenapa? Karena kita harus ngebuka dulu lessonnya. Sebenarnya udah tersave di lokal kita, cuman dia pakai nama ID, nomor ID. Nah, itu agak susah tuh nyarinya. Kecuali kalau teman-teman sebelumnya dibuat di reveal dulu di Explorer-nya, kemudian ditandain. Nah, itu bisa langsung dibuka. Tapi kalau enggak, teman-teman kalau nanti di ini, nah ini di bagian temporary-nya kan, nah ini bisa langsung nih dimainkan, dijalankan. Dia langsung otomatis menggunakan virtual environment-nya si Algo VNV. Ini kan namanya adalah Algo VNV, virtual environment untuk si Python-nya. Udah semuanya masuk di sini. Jadi enaknya tuh kayak gitu. Kalau dia nggak pakai lesson. Tapi kalau dia numpang ikut di lesson, efeknya kita harus melakukan login dulu. Jadi kayak gini. Nah, ini kan login dulu ya. Kita mau login dulu, baru nanti bisa kebuka tuh yang tadi punyanya kita tadi. Oke, sebentar. Nah, ini kemudian kita masuk ke satu-satu ke sini, ke lesson kita, yang lesson 2 nomor 3. Nah, baru kebuka project kita. Tadi kan terlihat ada Mister membuat project baru ya, new project di bagian lesson keduanya, lesson ketiganya. Di lesson 2 nomor 3, Mas Mister. Mari kita cek ya, apakah masih tetap ada? Harusnya masih ada, nggak akan terhapus. Ini dia, masih ada kan? Projectnya masih ada dan kosong. Sesuai dengan tadi Mister buatnya juga masih kosong. Nah, yang ini pun juga masih ada. Ini juga ada folder new assetnya juga masih ada. Ketika udah kita create, itu udah otomatis. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum masuk ke presentasinya? Abel, Ayla, Denish, dan Yumna.
Udah clear? Nggak ada? Kalau ya gimana? Silakan Denis. Oh ya, Lima. saya Gimana? mau bikin project dari scratch sekarang, boleh? Boleh, silahkan. Oke, makasih. Oke. Oke, yang lainnya bagaimana? Aman? Clear? Oke, kalau udah clear, Mister mau lihat dulu yang project kemarin. Kalau tadi kan kondisinya Denis ingin buat lagi ya. Silakan nggak apa-apa, tapi Mister mau coba lihat dulu yang project kemarin. Coba dipresentasikan. Abel, Ayla, Denis, dan satunya lagi Yumna. Oke, siapa dulu? Ayla? Yumna? Yumna tadi yang pertama masuk. Mau coba presentasi duluan? Silakan dipresentasikan, nggak apa-apa. Mister pengen tahu nih, sejauh mana pemahaman teman-teman terkait dengan proyek yang sudah kita buat. Ini Mister buka dulu yang labirin PP ya punya kita ya. Oke. Gimana? Ayla, Denis, dan Yumna? Bagaimana? Yumna boleh duluan, nggak apa-apa? Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak bakalan ini kok. Kita berdiskusi aja. Mempresentasikan sembari kita mencoba untuk mereview apa yang udah kita pelajari. Jadi ini lebih ke arah diskusi aja. Gimana, Ayla, Yumna, atau Denish mencoba untuk mempresentasikan. Jadi nanti di next week-nya kayak yang udah jadi, yang mulai dari scratch itu silakan nanti dipresentasikan boleh. At least udah mencoba untuk yang sekarang mempresentasikan project yang sebelumnya. Ups, Abel kemana tadi Abel? Apakah ada koneksi jaringan yang bermasalah? Oke, Abel. Halo Abel. Apakah bermasalah Abel jaringannya? Aman di sana? Abel, Ayla, Denish, dan Yumna. Ya, siapa dulu yang mau mencoba untuk mempresentasikan? Oh, nge-lag. Oke, oke. Mister udah matiin videonya loh ya. Masih nge-lag ya? Oke. Oke, coba ini ya. Mister tunjuk dulu aja ya. Yumna, coba Yumna. Bisa open mic? Bisa, Mister. Oke, sip. Coba dipresentasikan terkait dengan proyeknya. Ini share screen-nya entire screen aja apa gimana? Yang entire screen aja, karena nanti sekalian kita bisa pakai demo sekalian kan kalau entire screen, programnya juga muncul. Oke. Langsung ke disiapkan dulu ke bagian VS Code-nya, baru nanti di entire screen. Supaya nanti langsung muncul. Mister mau matiin dulu deh yang punya Mister. Ya, Mister mau coba ini dulu ya, menjelaskan nanti yang akan dipresentasikan terkait dengan gameplaynya seperti apa, idenya seperti apa, algonya seperti apa. Nah, setelah dijelaskan, nanti masing-masing sprite-nya dikasih tunjuk. Oh, ini pergerakannya seperti ini. Yang akan menangani obstacle seperti ini, dan seterusnya. Terakhir nanti demo. Nah, Mister nanti melihat demonya seperti apa. Apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum.
Oke, Mister izin untuk highlight yang punya Yumna ya. Oke, silakan Yumna dipresentasikan. Oke, jadi di sini tuh kayak ada apa? Ya tampilan seberapa lebar sama tinggi itulah settingan defaultnya gitu. Sama timernya itu saya settingnya di 60 detik. Oke. Ini buat sprite-nya, buat ini player, musuh, terus ada pelurunya juga ini. Reset game-nya ini ya tinggal pencet R aja buat reset. Terus ini ada reset timer pas gamenya di reset juga gitu. Oke. Terus setting ini juga settingan defaultnya ini harusnya digabung sama yang di atas, cuma males pindahnya, yaudah di sini aja. Oke. Ini peletakan tembok-temboknya. Terus ini ada musuh, sprite, peluru sama apanya. Ini biar kayak kalau win atau lose itu kayak muncul gambarnya gitu. Terus ini juga dikasih teksnya gitu, you win, lose. Timernya juga ada kecepatan timernya itu 1000 ini biar per detik gitu deh pokoknya. Oke. Ini game log nih, ini buat maju mundur apa namanya astrolnya pokoknya. Oke. Ini ada juga R buat reset game, terus timer eventnya begini. Lalu juga ada viewing, terus kalau nabrak dinding ini bakal balik lagi ke tempat awal gitu. Kalau ini juga ada ini buat pelurunya juga. Terus ini kalau kena apel itu nanti apelnya hilang gitu. Itu gitu. Oke. Coba di running demonstrasinya gimana? Gini Mister. Oke. Ini ya gitu kena peluru musuhnya hilang. Terus apelnya diambil. Oke. Terus misalkan kalau kena musuhnya ini nih, tinggal pencet R aja langsung balik lagi. Oke, mantap. Tadi tuh musuhnya yang bintang ditembak ya? Iya. Oke. Nah. Oke. Nice. Sudah. Oke. Ini juga kalau timernya habis ini bakal langsung otomatis close gitu loh. Dia close atau dia kayak munculin kamu kalah, habis itu bisa di reset? Dia munculin kamu kalah, terus bisa di reset. Ini mau dicoba apa? Oke, close-nya. Oke, mantap. Udah. Oke, nice. Nah, sekarang Mister mau tanya nih. Kalau Mister lihat ini kan ada beberapa code yang di kelas nih Mister belum pernah ngajarin, tapi Yumna mencoba untuk eksplorasi nih. Coba scroll ke bawah. Scroll ke bawah dikit. Di bagian ada tadi Mister baca yang ada event tadi, event +1. Yang mana? Ada tadi Mister kebaca di mana ya? Ini. Oke, wait, Mister baca dulu bentar. Bukan, coba ke atas. Kayaknya bukan di bawah sini. Coba ke atas. Lihat di kelasnya. Yang mana Mister? Apa salah baca Mister tadi ya? Tadi Mister baca ada event huruf besar semua. Itu di code tadi ada nggak sih?
Dan mana ya? Coba ada event besar. Jadi kayak konstanta. Menentukan konstanta. Oh, iya, konstanta yang ini. Itu kan yang itu untuk lebar sama tingginya layar ya. Ada yang untuk waktunya 60 detik gitu kan, FPS-nya tuh frame rate per second-nya. Tadi Mister tuh ngebaca ada event apa tadi lagi ini ya? Lagi salah baca tuh gimana tadi? Coba gue bagian bawah bentar. Aku penasaran Mister. Tadi tuh ada. Guys. Ini lupa. Sebentar, stop. Nah, sampai sini. Ini. Ya, user event. Itu user event-nya itu user event terhadap apa tuh? Itu kenapa kok ada user event plus 1? Timer event-nya itu. Coba dijelaskan. Ini kan kemarin belum Mister nggak pakai model seperti ini implementasi code-nya. Supaya teman-teman ngerti nih, ini sebenarnya buat apa ya jadi timernya. Kalau yang bagian atas untuk menemukan membuat font, itu udah kita pelajari kan. Itu untuk meng-create font-nya, untuk membuat rendernya nanti. Tinggal nanti kita di-build aja. Habis itu kelar. Nah, sekarang kok ini pakai user event plus 1 menggunakan huruf besar semuanya. Kemudian tujuannya dibuat timer event ini untuk apa? Itu aja, nggak apa-apa. Dijelasin. Ngapain sih itu sebenarnya? Yang user event ini saya juga kurang ngerti, soalnya dijelasin sama kakak saya enggak jelas yang ngalamin itu pokoknya. Terus yang timer event ini, yang 1000 ini kecepatan timernya gitu loh. Jadi kalau cuma 100 gitu, ntar timernya jadi kayak cepet banget gitu. Nih, jadi begini. Tahu nggak itu 100.000 itu dalam satuan apa? Satuannya detik, tahu juga menit. Dia jadinya langsung kayak gitu soalnya. Oke. Kalau ini menggunakan set timer, itu satuannya itu menggunakan satuan milisecond. Jadi kalau di situ kan biasanya kecepatan timernya per detik ya. Nah, itu maksudnya itu 1000 itu. Kalau itu 1000 milisecond, berarti kan per detiknya adalah 1 detik kan berarti naiknya. Jadi itu sebenarnya 1000 itu yang dimaksud itu adalah dalam satuan milisecond. Nah, kenapa kok dia dikatakan timernya per detik? Karena kita menggunakan milisecond satuannya, makanya dia disebut 1000. Jadi kalau 100 sebenarnya 100 milisecond. Karena kalau program itu sangat memungkinkan kalau satuannya itu milisecond. Nah, kemudian di timer event itu sebenarnya yang dilakukan Yumna itu adalah melakukan increment. Teman-teman kebayang nggak increment itu apa? Penambahan aja, penambahan pada saat dia sudah mencapai delay selama 1 detik. Kalau di sini kan 1000 ya. 1 detik sudah tercapai, maka dia akan nambah terus, dan seterusnya. Nah, user event ini adalah konstanta yang udah ada tersedia di dalam modul. Coba cek di situ user event, di Ctrl F, kemudian ketik user event. Ada cuma satu itu atau ada yang lain lagi? Di apa? Di Ctrl F. Ctrl F. Untuk membuktikan apakah dia ada. Ctrl F. Ctrl F. Nah, kemudian diketik user event. Caps lock. Yes, caps lock semua. Harusnya cuma ada satu. Nah, kan cuma ada satu ya. Karena dia itu hanya sebagai konstanta awal. Jadi istilahnya kalau di dalam pemrograman itu adalah suatu nilai inisial yang nantinya akan kita pakai terus nih. Sebagai kondisi nanti pada saat dia mulai dilakukan reset game. Karena tadi kan Yumna menggunakan reset game ya. Jadi nanti user event-nya akan berubah lagi jadi 1. Jadi 0 lagi. Tapi kalau kita menggunakan variabel biasa yang belum terembed ke dalam modul, yang udah terinclude di dalam modul, maka dia harus di-define ulang Yumna. Bedanya itu. Kalau kita gunakan variabel biasa, misalnya cuma dikasih nama increment biasa ya, I plus 1. Saat di reset, I-nya tidak ikut di reset jadi 0, maka dia akan meneruskan tuh. Bukan jadi 0 lagi. Bukan jadi 60 lagi. Tapi nanti dia jadi 61, 62, 63, terus dan seterusnya naik. Jadi maksud di timer event itu adalah untuk mengincrement kondisi set timernya seperti apa. Oke ya, jadi bayang ya. Jadi di sini itu sebenarnya ada hal yang kemarin nggak kita pelajari, tapi di sini bagus Yumna, nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa berani mengeksplor supaya teman-teman nanti ke depannya lebih mudah lagi pada saat melakukan pembuatan gamenya. Karena kalau kayak gini enak nih. Jadi teman-teman nanti bisa mengetahui, bisa lebih gampang lagi hal yang perlu di reset apa aja, yang nggak perlu di reset apa aja.
Oke, good job Yumna. Kemudian Mister mau tanya di bagian apple-nya, itu kan tadi waktu si astronot itu dia masuk apa menyentuh apple-nya kan apple-nya hilang nih. Sebenarnya itu tujuan di gamenya buat apa ya? Mister mau mengetahui aja. Kenapa kok ada Awalnya itu itu? buat kayak penunjuk jalan aja Mister gitu. Jadi nggak ada ngaruh buat skor atau apa gitu. Buat Windows itu nggak ngaruh, cuma buat penunjuk jalannya aja gitu. Oh, jadi kalau misalnya itu nggak diambil pun ketika kita mencapai di ortnya masih bisa menang ya? Iya masih bisa. Soalnya Oh, ya emang bener-bener cuma kayak ya udah nunjukin jalan doang. oke. Oke, mantap, mantap. Oke, good, nice. Terus tadi penempatan apple-nya itu random atau udah statis bentuknya di situ aja nanti? Ya di situ aja. Di bagian mana sih Yumna menentukan objeknya si apple, kemudian bisa banyak begitu, di bagian code mana bisa ditunjukkan? Random deh Pak. Coba. Bentar. Oke. Iya random. Nah, itu Males kan juga kayak gitu. ngaturinnya. Sekarang Iya. nanti coba di close atau di reset deh. Apakah di reset nanti aja dia ikut ngerandom juga enggak? Iya. Ya udah gitu pokoknya. Nah, berubah ya. Terlihat ya pergerakannya ya. Iya. Apple-nya tuh random karena kalau ngelihat dari bentuk code-nya. Nah, sekarang Mister mau tahu dulu, code-nya yang mana sih? Yang ngebuatnya si Apple-nya? Dari Yumna, yang bagian mana? Kemudian algoritmanya bisa kebentuk Apple kayak gitu, kayak apa? Coba dijelasin. Ini Sebentar mantap mana banget. ya? Apples. Tadi Mister kebaca si Apples tadi kalau nggak salah nama ininya, nama objeknya. Dalam Di grup sini kan Mister. kalau nggak salah. Ya, initialize Apple. Nah, ini gimana ini nih? Coba diceritain dikit aja. Kalau initialize enemies kan sebenarnya sudah sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kalau yang initialize Apple ini gimana nih? Pokoknya ini kayak apa? Ini buat penempatannya aja ini saya nulisnya angka asal juga ini. Terus ini buat Y itu apa ya? Coba gini. Coba dimulai dari yang paling atas dulu. Ini 82 di baris 82 itu kan ada for ya. Nah, itu tuh sebenarnya mau ngapain sih? Kenapa kok dikasih for? Dan kenapa kok ada angka 5 di situ? Cah. Ini sekalian kita mereview ya, diskusi. Gak apa-apa. Mister pengen ini aja, pengen teman-teman paham gitu. Apa yang mau dilakukan oleh initialize apples ini? Ini pakai font ini juga saya kurang ngerti dia jadinya disuruh begitu. Tapi saya ngertinya di yang apa baris ke 84 gitu. Oke, gini aja deh, Mister buat jadi lebih simpel dulu. Kita coba berpikir simpel dulu ya. Kira-kira menurut pandangannya Yumna, ini nanti sebenarnya idenya mau diapain sih Apple-nya? Gitu aja dulu deh. Gak usah jelasin dulu code-nya, tapi yang pengen tahu idenya tuh diapain sih Apple-nya kok tadi bisa terbentuk di situ tuh idenya mau diapain sih sebenarnya sama code-nya? Ini cuma kayak pengen ya udah nunjukin jalan aja Mister gitu. Oke, dengan cara menempatkan Apple dengan kondisi random ya. Iya. Oke, randomnya di bagian nanti. Oke, good. Oke, nah sekarang Mister mau lanjut nanya. Kan dia ada 5 apel tuh. Yang tadi kalau nggak salah tuh, kalau Mister hitung tadi ada 5 apel ya. Itu tuh penentuan 5 apel tuh dapat dari mana? Dari code ini. Jadi kita bergerak dikit-dikit nih. Kok bisa dia 5 apel? Random aja gitu kayak ambil random aja. Posisinya random. Oke, clear. Iya. Jumlah 5 itu ditentukannya di mana? Kok cuman 5? Apakah 5 itu random? Nanti kalau misalnya di reset nanti bisa kemungkinan ketemu angka 8, misalnya nanti berarti apelnya ada 8. Apakah seperti itu atau tidak? Mister mau tanyanya gitu dulu. Enggak Mister ya karena emang udah ditentuin 5 ya? Iya. Oke, di mana? Di bagian code mana yang menentukan angka 5? Di baris keberapa? 82, 83, 84, 85, 86? 82. Yang bagian mana? Yang range 5 ini. Oke.
Jangan ragu-ragu ya. Itu betul. Nah, jadi gunanya for ini sebenarnya untuk membuat repetisi jumlah apple-nya, Yuna. Makanya tadi Mister ngomong, coba di atas dulu. Jadi kita bacanya itu lebih enak. Jadi tujuan dari initialize apple ini, kalau berdasarkan baris itu ya, itu lebih enak kalau kita baca dari atas. Kita ingin ngebentuk 5 apple. Dengan apa kita bentuk 5 apple? Dengan menggunakan perulangan. Dimulai dari indeks ke 0, for i in range itu kan 0, indeksnya itu 0 ya, i-nya mulai dari 0 sampai ke sebelum 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Berarti total ada 5. Nah, setiap repetisi, nah itu lebih enak tuh. Kan for kan melakukan repetisi ya. Setiap merepetisi, dia akan memperbarui nilai y secara random. Terlihat di baris ke-84-nya. Kita gunakan fungsi random. Nah, fungsi random ini modulnya apa? Kalau boleh tahu. Fungsi random di baris 84 modulnya apa, Yunda? Fungsi choice. Suara Mister masih kedengaran enggak ya? Masih jelas? Putus-putus. Putus-putus ya? Sorry. Ya, nah, Oke, fungsi choice yang random dot choice itu pakai modul apa? modul apa gimana maksudnya? Modul yang dipakai ketika kita menggunakan fungsi choice itu apa? Itu kan di baris 84 kan ada random dot choice. Ya kan? Kodenya yang akan nanti membuat nilai y-nya itu menjadi random. Memilih di antara 250, apakah 280 atau 300. Jadi hanya 3 pilihan. Jadi fungsi ini tuh tujuannya seperti itu. Ketika kita gunakan fungsi choice, kemudian kita kasih pilihannya apa aja. Kalau kita kasih 3 pilihan, ya dia akan memilih di antara 3 itu. Nah, pertanyaan Mister, choice ini dipakai dengan menggunakan modul apa? Coba scroll ke atas. Ada nama modulnya. Paling mentok di atas. Apa nama modulnya? Import random. Import random. Yes, benar. Jadi kalau kita ngomongin modul, itu setupnya di atas Yuna. Yang from Pygame itu modul. Import random itu modul. Nah, ketika kita gunakan fungsi, nah itu kita bisa panggil dengan menggunakan yang nama fungsinya langsung. Misalnya kayak tadi, initialize apples, dan sebagainya. Oke, clear ya? Udah makin terjelaskan kodenya yang tadi? Ya, Aman? sudah Mister. Sudah ya? Oke, nice. Good job. Ya, untuk teman-teman yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Mister mau kasih satu perbaikan ke Yumna. Kalau tadi Yumna mencapai ke bagian pojok kiri, itu karakternya kan masih masuk ke bagian window-nya ya. Bisa sembunyi kan? Nanti coba buat perbaikannya. Kalau dia ke kiri, dia udah nggak bisa lagi untuk masuk ke dalam si window-nya. Jadi dia benar-benar ada di dalam area kotaknya. Kebayang perbaikannya apa? Sudah. Sudah ya? Oke. Nanti kalau udah, silakan disubmit ulang lagi. Submitnya kayak tadi ya, Mister contohkan. Masuk ke bagian panelnya, kemudian pilih yang di checklist dulu, tanda kotaknya, kemudian disubmit. Oke, seperti itu ya tantangan buat Yumna. Nanti di minggu depan Mister mau lihat hasilnya seperti apa. Apakah sudah berhasil atau belum. Bagian kiri dan kanan nggak boleh dimasukin oleh si karakternya. Oke, good. Nice. Thank you Yumna, good job. Eksplorasinya udah. Thank you Mister. Sama-sama. Oke, Dennis, gimana? Dennis, ada yang mau ditanyakan? Jadi seperti ini. Yang saya mau modifikasi atau tambahkan dalam game nya itu saya mau tambahin koin yang bisa dikoleksi untuk dapat bonus score yang memprint screen yang berbeda seperti itu. Yang saya ingin tanya itu untuk jika saya mau pakai Spec.Collide, right?
bisa pakai koinnya ada 2, bisa pakai spiral drag untuk dua-duanya seperti dalam satu bagian atau tidak? Kalau saran Mister, dibiasakan ketika dia lebih dari satu sprite, jangan gunakan collide track. Ya meskipun cuma 2 ya, tapi kita membiasakan menggunakan grup aja. Kalau saran Mister nih. Tapi kalau pertanyaannya Denis tadi bisa atau enggak, bisa Denis. Mau pakai collide track atau tidak itu bisa. Cuman kodenya jadi kurang efisien. Nah, jadi kita membiasakan best practice saja. Kalau Mister menyarankan nih, mulai dari yang paling kecil. Lebih dari satu gunakan grup. Supaya nanti juga code-nya itu cukup sekali aja. Sekali tapi untuk seluruh grup. Itu pertimbangannya. Tapi balik lagi, pertanyaannya bisa atau enggak? Bisa jawabannya. Collide track bisa, Mister? Bisa. Collide group bisa? Bisa. Oke, kayak gitu ya, Dennis ya. Cuman saran Mister, gunakan best practice. Buat teman-teman semuanya juga ya. Gunakan selalu best practice karena itu akan mempermudah teman-teman kok. Mungkin untuk sekarang jadinya kayak jadi, waduh kok ribet sih Mister, ada grup-grupnya. Sekarang, karena masih kecil. Tapi kalau teman-teman nanti udah kondisinya harus bergerak dengan kondisi yang besar, sprite-nya itu udah aman. Gitu. Oke, Dennis, clear sampai sini? Paham maksud Mister? Aman? Dennis? Ya, Aman ya? Oke, nice. Oke, sekarang kita lanjut. Oh, apa ini? Ada pertanyaan dari Ayla. Mau tanya kan saya salah memasukkan file background. Cara menghapusnya bagaimana ya? Atau harus ulang dari awal? Oh, nggak harus ulang dari awal. Hapus aja backgroundnya. Ya, Mister contohkan. Mister mau share screen lagi deh. Kalau kita ada hal yang... Ini kalau ngomongin aset ya. Ngomongin aset. Ada hal yang salah. Misalnya salah filenya atau salah penamaannya. Itu bisa langsung kita rename kalau penamaannya. Kalau salah filenya itu nggak penting buat kita, langsung dihapus bisa. Jadi contohnya kayak gini. Mister nulis background. Ini kalau yang pertama kesalahan terkait dengan nama. Itu kurang D. Otomatis di sini nanti pas waktu Mister running akan ada error. Errornya apa? Katanya nanti dibilang backgroundnya nggak ditemuin nih atau nggak bisa dibuka. Nah ini kan couldn't open background JPG. Kenapa? Karena salah nama. Ya kan? Nah kalau salah nama nggak perlu dihapus atau nggak perlu ngulang lagi dari awal. Cukup di rename aja asetnya. Aset yang bersangkutan ya. Aset yang bersangkutan. Di rename aja. Ini tambahin D. Bisa yang di rename itu asetnya. Atau yang di rename itu adalah path yang ada di background sini. Yang ada di code-nya. Caranya ada 2 itu ya. Ada yang asetnya atau yang ada di sininya. Dihilangin aja. Jadi background. Nggak pakai D. Itu yang pertama. Kalau ngomongin yang salah adalah tulisannya atau typo. Tapi kalau yang salah itu misalnya ini, backgroundnya ini salah nih. Bukan ini maksudnya kan backgroundnya. Dihapus aja. Di delete. Nanti masukkan background yang benernya. Jadi nanti namanya tetap sama background. Kalau kebetulan ekstensinya juga sama, tetap sama background.jpeg, tapi ya gambarnya udah beda. Jadi ini tinggal dihapus saja. Misalnya Mister menghapus yang ada di sini ya. Nah ini ya, Mister hapus saja. Dia nggak akan merusak programnya. Nggak akan merusak struktur programnya. Nah ini, lihat strukturnya masih tetap sama kan? Ya yang Mister hapus saja yang hilang. Tapi yang perlu diperhatikan, segera lakukan upload. Karena nanti pada saat teman-teman melakukan running, sementara backgroundnya itu hilang misalnya, maka akan yang ditemukan seperti ini. Couldn't open background.jpg. Tandanya apa? Asetnya itu salah nama atau asetnya nggak ditemuin. Gitu Ayla. Jadi nggak usah ngulang dari awal. Maksudnya ngulang dari awal untuk semuanya ini dihapus nggak usah. Atau diulang dari awal kodenya nggak usah. Cukup yang bermasalah aja. Karena kita sifatnya sekuensial. Oke? Clear, Ayla? Oke, sip. Nah, sekarang lanjut nih. Danish, gimana? Ayla? Abelnya? Ya, Abelnya nge-lag lagi sepertinya. Atau Ayla dulu mau coba untuk mempresentasikan code-nya? Sudah siap? Danish? Atau Danish? Belum? Oke, berarti minggu depan ya.
Ayla gimana Ayla? Jangan lupa di-submit ya, sekali lagi teman-teman, jangan lupa di-submit supaya nanti Mister bisa ngelihat progresnya teman-teman. Ayla, apakah mau coba untuk presentasi? Atau ada kendala, ada pertanyaan seperti yang tadi Denny sampaikan, misalnya Denny menanyakan terkait dengan bagaimana best practice. Oh, oke, gimana Ayla, silakan. Enggak Kak, ini sebentar lagi dibenerin. Oke, siap. Oke, sembari nunggu Ayla benerin programnya, Mister akan coba review dikit ya. Oke. Yang sudah kita lakukan di minggu kemarin, itu kelasnya, itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita kelasnya udah melakukan turunan terhadap kelas sprite. Dapat terlihat dari ini ya, argumen yang ada di dalam kelas. Itu adalah turun parent kelasnya. Begitu pula yang playernya juga, itu turunan. Jadi di sini itu semuanya turunan dari kelas parent utama yaitu sprite. Di kelasnya nih ya. Nah, karena ini sangat penting nih bagi teman-teman, karena nanti ke depannya kalau teman-teman udah membuat project beneran, kemudian udah benar-benar terjun dalam dunia pemrograman, itu yang namanya kelas, function, method itu udah wajib clear, udah paham, nggak perlu hafal, paham. Kenapa kok kayak gini, kenapa kok kayak gini, kenapa harus ada init dan sebagainya, itu harus paham. Karena kalau enggak, nanti teman-teman akan kesulitan membaca programnya. Oke? Nah, kemudian yang kedua, tadi sempat didemonstrasikan di punya Yumna. Di salah satu modulnya adalah random. Untuk memanggil choice, dia memunculkan nama modulnya random. Itu kenapa? Karena Yumna melakukan importnya itu seperti ini. Import langsung menuliskan operator import random. Makanya di depannya pada saat kita mau menggunakan fungsi choice, kita ngetiknya seperti ini, random.choice. Baru nanti argumennya apa? Kan itu ya, dalam bentuk list. Sequence. Nah, kalau kita menggunakannya itu import modulnya itu dia dengan menggunakan from, dan kita spesifik untuk mengimport kondisi functionnya, import choice seperti ini misalnya, maka nanti kita langsung gunakan choice itu sebagai nama fungsinya tanpa ada modul random lagi. Jadi ada dua cara. Ini sedikit mereview apa yang udah kita pelajari yang sebelumnya ya, di awal-awal nih. Jadi random itu nanti kita bisa gunakan langsung dengan import random saja, atau kita gunakan spesifik functionnya atau spesifik kelasnya. Nah, kalau dilihat di bagian atas ini Pygame kita menggunakan seluruh kelas dan functionnya. Tapi dia nggak perlu nanti menuliskan lagi pygame dot dan sebagainya, karena kita udah gunakan literal function from pygame import all. All di sini maksudnya all function, all class. Itulah kenapa kita kalau mau manggil sprite, kita cukup panggil nama modul sprite-nya yang termaktub udah ada di dalam pygame, kemudian kita panggil kelasnya. Begitu pula pada saat kita mau memanggil transform, nggak perlu lagi kita kasih nama di depannya pygame dot transform dot scale, nggak perlu lagi ada pygame-nya. Itu ya, supaya nanti teman-teman nggak bingung nih pada saat nanti misalnya mau mereview lagi apa yang udah kita pelajari pada siang hari ini. Nanti teman-teman paham, oh ini kenapa kok ada satunya lagi pakai ada mencantumkan lagi nama modulnya, kemudian baru nama functionnya, sementara kok Pygame nggak pakai, dia langsung manggilnya. Contohnya kayak gini, display, dia langsung bukan pygame.display.setCaption. Kalau ditambah Pygame malah jadi error. Oke? Jadi perbedaannya di situ. Yang benar yang mana Mister? Semuanya benar. Nggak ada yang salah. Itu hanya ini aja, convenience saja dari sisi programmernya atau dari kesepakatan programmer si kolaboratornya seperti apa. Tapi biasanya untuk mempermudah kita kebanyakan sih langsung import apa nih? Import function misalnya, atau kalau kita nggak tahu nama functionnya import all, udah aman. Karena kita lebih mudah, lebih sedikit yang kita ketik.
Kita nggak perlu lagi ngebuat initialize-nya Pygame. Kemudian setiap pemanggilan kelas itu nggak perlu di depannya ada Pygame lagi, langsung display. Kemudian langsung apa tadi rec misalnya atau collide track, langsung collide track dan sebagainya. Oke, itu ya kira-kira yang bisa Mister tambahkan. Sekarang coba ke Ayla. Gimana Ayla? Sudah aman? Oke. Untuk Danish nanti di minggu depan kita buat yang di ini ya, pas waktu pertama kita masuk, nanti kita akan coba sisihkan waktu di awal untuk melihat presentasi teman-teman. Untuk yang teman-teman yang lain juga sama. Jadi kita ada waktu untuk presentasi di minggu depan lagi. Kalau untuk menyempurnakan programnya, kalau dari Ayla dan Yumna ada lagi yang mau disempurnakan, misalnya mau nambahin poin lagi, Mister, gitu kan, biar makin seru lagi. Kalau nggak ada poin, misalnya dia Apple-nya ternyata berhasil collect cuma 3, nggak boleh. Minimal 4, Mister. Jadi dia baru bisa masuk ke bagian out-nya, baru boleh pulang. Gitu. Oh, ya udah boleh. Minggu depan ditampilin lagi. Jadi teman-teman boleh menyempurnakan sampai minggu depan ya waktunya. Gimana, Ayla? Apa mau coba minggu depan juga? Atau gimana nih? Atau sekarang? Oke, sebentar. Kita lihat dulu materinya dulu deh. Materinya apakah ada yang kelewatan, Mister? Oke, tadi kita udah masuk ke bagian presentasi. Oke, kita presentasi aja. Bagaimana, Ayla? Apakah ready? Mau dipresentasikan sekarang? Atau mau dilakukan penyempurnaan? Dulu? Ini masih belum bisa sih Kak, kayaknya besok deh. Oh gitu, ya udah, oke. Iya. Minggu depan Mister tunggu ya yang Ayla dan Danish karena ini udah besok kita akan coba buat di pertemuan awalnya untuk membahas terkait dengan apa yang udah teman-teman kerjakan. Karena ini sangat penting banget ya buat Mister karena menyangkut dengan kondisi teman-teman pada saat memahami program secara keseluruhan nih. Kalau kemarin kita masih mainnya potong-potongan ya, potong-potongan program nih. Nah, sekarang kita mau mencoba dengan menggunakan apa namanya IDE profesional yaitu Visual Studio Code dan juga kita sudah juga membuat kondisi-kondisi yang sudah menggunakan best practice-nya pada saat kita nge-code. Jadi harapannya teman-teman bisa memahami itu, harapan Mister. Jadi nanti kalau teman-teman buat itu lebih enak tuh. Karena nanti kedepannya gak bakalan seperti ini tuh. Bakalan lebih kompleks gitu. Jadi ini sebagai pembelajaran ke teman-teman sekaligus juga mempresentasikan apa yang sudah teman-teman kerjakan. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Mister tutup pada siang hari ini? Gak ada? Oke, kalau belum ada, Mister mengingatkan sekali lagi, minggu depan kita akan ada presentasi lagi. Bagi teman-teman yang sekarang juga masih belum bisa menghadiri online kelas kita, berarti minggu depan juga akan presentasi. Mister akan ingatkan lagi di grup. Untuk Ayla dan Danish ditunggu untuk modifikasinya. Presentasikan minggu depan, siapkan semuanya, pahami semuanya, dan terkait dengan aplikasinya, jalannya aplikasi, usahakan udah bisa berjalan dengan baik. At least minimum viable product yang tadi Mister sampaikan di awal. Function-functionnya, logiknya itu udah hampir 90% sudah di-clearkan oleh Ayla dan Danish. Oke, sedikit Mister wrap up apa yang udah kita pelajari pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita udah mempelajari bagaimana cara kita mempresentasikan prototipe kita yang udah kita buat selama 2 pertemuan sebelumnya ya kalau nggak salah. Kalau nggak 2 atau 3 pertemuan sebelumnya. Kemudian mencari beberapa hal terkait dengan penyempurnaan programnya. Contohnya tadi yang punya Yumna, Mister mau menyampaikan tugas Yumna juga. Minggu depan juga Mister tunggu hasilnya seperti apa, apakah berhasil atau tidak. Tidak boleh layernya itu keluar dari frame. Tadi Mister menyampaikan cuma kanan kiri ya. Atasnya juga iya ya Yumna ya. Lupa, frame-nya ada atas bawah kanan kiri ya frame-nya. Jadi atas bawah nggak boleh
keluar dari frame-nya, si playernya. Oke? Begitu pula punya teman-teman, Ayla dan Danish, kalau masih menggunakan kondisi yang frame-nya dibatasi oleh background seperti tadi, jadi tidak boleh keluar dari frame-nya, atas, bawah, kanan, kiri, itu nggak boleh. Oke? Nah, untuk yang lainnya silakan dimodifikasi. Mau tadi misalnya menggantikan kondisi kanan kirinya menggunakan key press boleh, atau menggunakan yang key down juga boleh. Tapi nanti sampaikan pertimbangannya apa. Oke, karena semua itu berdasarkan pertimbangan dan logik yang kita susun di awal rencananya seperti apa. Oke, kemudian selanjutnya di bagian perbaikan nanti Mister tunggu di minggu depan untuk Yumna, kemudian yang lainnya untuk modifikasi dan presentasinya. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Mister tutup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan waktu yang sudah kembali normal di hari Rabu pukul 7 malam. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Goodbye. Bye-bye. Oke. Yes, sama-sama. Oke, Pak Yumna.